Coba tanya dia berapa harganya bensin seliter. Bu Rasmi, berapa bensin itu sebotol? Bu Rasmi. Untuk apa nyiram kau? Untuk apa nyiram kau? Ngamuk dia. Ngamuk dia. Ngamuk dia. Terus Bu Rasmi, berapa bensin seliter? Aku mau nyanggah pernyataan Juma tentang Bintang Timur. Ya coba. Cie. Tapi ada Tompi bunyi di belakangnya. Oh, Tompi. Oh. Kodok. Kodok ya. Kelaparan kodok gue. Yaudah kau sanggah lah bang. Ini ada tamu bang mau menyanggah pernyataan abang mengenai Bintang Timur bang. Tapi Bu Rasmi kalau bicara tolong di belakang itu didiamkan dulu, diapain kek? Dikasih susu kek. Nah, aduh, ini kayaknya lebih hebat nih dari Bang Juma nih. Bisa dia menyanggah pernyataan Bang Juma. Ih, keren kali kau Rasmi. Cepatlah Rasmi. Ayo sanggah itu pernyataan Bang Juma. Itu kodok di belakangnya pada birahi itu. Baru hujan itu. Bang Andi, jangan-jangan birahi sama si Rasmi. Tapi jadi Bu Rasmi ini rumahnya ini di pinggir sawah ya? Astagfirullah. Oke, itu Yesaya 14 ya, dikatakan di situ Bintang Timur yang dipecahkan dan dibuang ke bumi. Dia adalah yang ingin menyamai Allah. Itu dia ya. Jadi itu adalah Lucifer. Dialah malaikat Tuhan yang berkhianat menyamai Allah. Makanya Allah membuang dia ke bumi dan dipecahkan. Jadi berbeda dengan Bintang Timur yang ada di Wahyu, Bintang Timur yang bersinar gilang gemilang. Itu adalah Yesus. Jadi karena pada dulunya Lucifer ini adalah tangan kanan kepercayaan Allah. Tetapi dia menjadi sombong dan ingin menyamai Allah. Makanya Allah marah kepada Lucifer dan dibuang ke bumi. Awalnya dia Bintang Timur di sorga. Cukup. Awalnya dia Bintang Cukup. Tapi kenapa ya gelarnya Yesus Bintang Timur, Lucifer Bintang Timur? Kok gelar setan sama gelarnya Tuhanmu? Kok bisa gelar Tuhan sama gelar setan? Kenapa tuh? Bintang Timur bukan gelar setan itu ya. Itu Bintang Timur gelar malaikat Tuhan di sorga. Karena malaikat Tuhan itu awalnya adalah Bintang Timur di sorga. Setelah dia dibuang dan dipecahkan ke bumi, baru dia berubah menjadi iblis. Ya iblis itu Bintang Timur. Bintang Timur itu gelar di sorga, bukan gelar iblis. Tetapi Bintang Timur yang ingin menyamai Allah, itu namanya Lucifer. Baca nomor 15-nya itu. Baca dong. Ya, itu di belakang pada birahi. Apa sih kok bunyi-bunyi itu pada birahi? Ngapain sih? Bang Juma itu katanya Bintang Timur itu baik-baik saja. Itu gelarnya Yesus. Nggak bisa kita rubah ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut Hailale bin Zakar, itu adalah setan iblis yang dibuang ke bumi. Setelah di bumi, apakah Anda pikir dia akan tinggal diam? Tidak. Dia akan menyesatkan manusia. Dia juga ingin disembah. Dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin membuat tahta dan kerajaannya jadi. Pasukan-pasukannya, prajuritnya, masanya, rakyatnya ada. Siapa itu? Karisteng. Karisteng itu adalah rakyatnya. Pendeta-pendeta itu adalah malaikat-malaikatnya. Makanya dikatakan kemudian bahwa wah engkau jatuh dari langit hai Bintang Timur, putra pajar. Yesus itu digelari apa dia?
Terang dunia. Terang dunia apa? Terang dunia. Apa terang dunia? Matahari. Apa matahari? Sang fajar. Hoha, hoha, ha, hoha. Jadi ketika kemudian kitabnya orang Yahudi, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra matahari. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, kata Tuhan, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dan ini adalah tanda Yunus. Pesan Yesus, tanda Yunus, bangkit pada hari ketiga. Dan dikatakan dalam konsep ajaran pengikut Paulus, Yesus turun ke dunia orang mati melakukan penginjilan. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? Oke, kerajaan Romawi, kerajaan Belanda, kerajaan Portugis, kerajaan Inggris berguncang semuanya setelah Paulus mengajarkan ajarannya. Jangan pungkiri, itu fakta. Itu fakta. Tidak bisa kemudian Anda pungkiri. Mau bernarasi apa lagi coba? Wahai engkau sang bintang timur. Ada makhluk yang datang mengaku kemudian dengan mengatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tuhan. Siapa malaikat yang dimaksud? Pendeta dan pastor. Itulah malaikat-malaikat iblis. Aku keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini iblis ini. Iblis ini yang datang kepada penulis wahyu yang tidak dikenal itu. Siapa penulis wahyu? Ayo. Orang yang tidak dikenal. Ini iblis ini yang datang. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Justru yang datang ke Pulau Patmos, aku Yesus, sang bintang timur. Iblis yang datang, tapi karena mengaku Yesus, orang percaya. Oke? Kenapa berat bagi orang Kristen menarasikan siapa roh yang atau makhluk yang datang mengaku akulah Yesus? Harusnya mereka jawab, yang datang mengaku Yesus kepada Paulus adalah sang bintang timur. Siapa itu? Siapa itu bintang timur? Cetang. Itulah yang kamu sembah. Setan yang kamu sembah itu, yang kemudian diajarkan mati di atas tiang salib, di atas pohon digantung katanya. Padahal Yesus mengatakan, Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan. Siapa setan ini? Yang terkutuk mati di atas tiang pohon. Siapa dia? Setan. Jadi yang kalian sembah itu adalah sang bintang timur yang masuk kemudian merasuki Yudas sang pengkhianat. Demikian. Bintang timur. Oke. Ini saya mau bawakan, jika Yesus itu menurutmu adalah Lucifer, terbalik. Tunggu. Terbalik. Tunggu. Yesus yang datang. Yesus yang sabar. Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi Rasul. Tapi yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada penulis di Patmor, kok Patmor?
patroli motor yang datang ke Pulau Patmos itu Lucifer. Jangan Anda bilang Yesus. Lucifernya mengaku Yesus. Beda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel gitu. Jangan disamakan. Oke. Buka Lukas 3 ayat 21. Apa dia mengatakannya? Ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan itu Allah yang berkata kalau Yesus adalah anaknya yang berkenan. Jadi bukan iblis ya. Yesus bukan iblis. Ini Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Gak ada hubungannya dengan ini. Allah berbicara dari langit. Ini gak ada hubungannya, Cak Ayu. Gak ada hubungannya. Ini Yesus yang dibaptis Yohanes Pembaptis. Tidak ada hubungannya dengan makhluk Allah yang datang mengaku. Dari langit. Allah berbicara dari langit. Nanti meja. Ini nggak ada hubungannya. Anaknya yang dikasihi. Cak Ayu, ini tak ada hubungannya antara makhluk. Ini anak Maria ini. Cak Ayu, ini anak Maria yang dibaptis ini anak Maria karena dia hidup di bawah pimpinan Yohanes Pembaptis. Ini anak Maria. Dia dengan 21 kalinya itu sama-sama nabi. Yang dimaksud ini adalah bintang timur yang datang mengaku sebagai Yesus. Itu beda. Jangan disambung-sambungkan. Makanya 20 tahun setelah Yesus asli terangkat ke langit, muncul makhluk ngaku Yesus kepada Paulus yang adalah bintang timur. Jangan disama-samakan. Yesus yang datang kepada Bani Israel, ya itu kita akui. Kami menyebutnya di dalam Al-Quran sebagai Nabi Isa. Yang kami maksud di sini adalah makhluk sosok yang datang kepada Paulus yang berkata begini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah bintang timur. Itu yang dimaksud. Itu siapa? Bentar dulu. Tadi sudah kamu baca kalau bintang timur itu sudah dipecahkan dan dibuang ke bumi. Dan berkata kepada Yesus dibuang itu ke bumi itulah datang kepada Paulus. Ketika dia datang ke bumi, datang kepada Paulus, datang kepada penulis di Pulau Patmos. Buka kisah para rasul. Buka kisah para rasul. Yesus datang dengan cahaya dari langit, bukan jatuh ke bumi. Kalau cahaya dari langit katanya. Cahaya dari langit katanya. Faktanya Paulus ada di bumi. Paulus ada di bumi waktu itu. Paulus di bumi yang kau katakan tadi yang mengaku cahaya Paulusnya ada di bumi. Berarti langit. Cahayanya itu di bumi. Meskipun iblisnya kemudian memberikan cahaya dari langit. Tapi kan faktanya itu tidak terjadi, Cak Ayu. Itu hanya karangan-karangan disebabkan karena dia mengaku kemudian bertemu dengan suara. Di Alkitab nggak ada karangan. Itu karangan, Cak Ayu. Kita buktikan. Nggak ada di dalam karangan, nggak ada. Kita buktikan bahwa itu ada karangan. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ya, diterangkan bahwasanya di situ di situ orang-orang yang menemani Paulus itu mendengarkan suara. Tapi di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 mereka tidak mendengar suara. Berarti ini karangan karena bertentangan antara satu dengan yang lain. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh satu orang bernama Lukas.
Lukas. Di dalam Kisah Para Pewarta 229 dikatakan, murid-murid yang menemani Paulus tidak mendengarkan suara. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7, di situ dikatakan murid-murid seperjalanan Paulus mendengarkan suara. Berarti ini karangan. Kenapa karangan? Berasal dari orang yang satu, yang satunya mengatakan kodoknya mendengarkan suara kodok, yang tadinya yang lain mengatakan tidak mendengarkan suara kodok. Berarti itu karangan karena bertentangan dari sumber satu orang. Lukas mengatakan murid Paulus tidak mendengarkan suara. Lukas juga mengatakan murid Paulus mendengarkan suara. Berarti ini karangan, pembohong yang tidak bisa dipercaya, paham? Begitu Jo. Baca yang pelan, saya baca pelan. Ya, saya baca. Maka termangu-mangu mula teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Kata siapa? Kata Lukas. Nah, sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 22 kemudian di nomor 9 tetapi jelas sekali dikatakan seorang pun. Bentar. Mereka mendengar suara. Mereka mendengar suara, bukan melihat, mendengar suara. Murid-murid Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Murid-murid seorang pun mendengar suara di situ. Melihat, mendengar suara. Oke. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 22. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul Pewarta 22 nomor 9, mereka semua tidak mendengar suara. Yang mana yang betul? Lukas mengatakan mereka yang menemani Paulus mendengarkan suara. Di Lukas yang lain, pernyataan Lukas yang lain, mereka yang menemani Paulus mendengarkan suara. Woi, pembohong! Kau bilang tadi tidak mendengarkan suara, kau bilang lagi mendengarkan suara. Maaf Pak, saya pada saat kejadian saya nggak ada loh. Ada Lukas di situ? Nggak ada. Makanya timpang tindih, kontradiksi, kontroversi antara pengakuan Lukas di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 dan pengakuan Lukas di Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Ini namanya pendusta. Coba kalau ada orang datang kepadamu, wahai misalnya dia ngaku, Bom, kau ini sudah makan? Enggak loh, bentar. Kau enggak ini loh, enggak nyimak. Terus tunggu dulu. Dia bilang dibilang lagi sama orang lain pada waktu yang bersamaan, aku belum makan. Lo berarti pembohong dia, pendusta. Itu namanya kontrasepsi. Bentar dulu kita baca dulu ayat. Intinya makhluk yang datang mengaku. Begini, Cak Ayu dengarkan saya. Tolong begini, Cak Ayu dengarkan. Cak Ayu dengarkan saya. Cak Ayu dengarkan saya. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus kepada orang Yahudi bahwa dia adalah bintang timur. Zaitun sampai 10. 1. Sebelum dia terangkat ke langit, pengakuannya bahwa dia adalah bintang timur, tunjukkan di mana tertulis. Untuk apa 2. dia mengakui kepada Yahudi? Untuk apa? 3. Untuk apa dia mengakui kepada Yahudi? 4. Kalau dia mengaku Untuk bintang timur apa? kepada Yahudi, Untuk apa? berarti Untuk Yesus apa? mengaku iblis kepada Yahudi. Siapa Yahudi? Yesus mengaku kepada orang Israel. Yesus datang kepada Israel, pemegang kitab Yesaya. Ada tidak Israel Yesus mengaku? bukan Yahudi. Israel Oke, bukan ada Yahudi. tidak Yesus mengaku kepada orang Israel bahwa dia adalah bintang timur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk apa? Yesus 10. mengakui bintang timur? Kenapa Yesus tidak mengaku bintang timur kepada Israel? Karena kalau Yesus mengaku bintang timur kepada Israel, berarti Yesus mengaku iblis Lucifer Hailale bin Zakar.
adalah satu perbuatan konyol kalau Yesus mengaku, "Wahai Israel, aku adalah iblis." Itu perbuatan konyol. Tetapi iblis mengaku di pengarang Wahyu, "Akulah putra timur atau bintang timur, putra matahari yang bernama Yesus." Yang menulis Wahyu siapa? Yang menulis Wahyu siapa? Tidak diketahui siapa orangnya. Dengar, yang menulis Wahyu adalah Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Kata Yang siapa? yang mana Yohanes adalah murid yang tidak Kata pernah siapa? mati. Ya, Kata itu siapa? Itu Kata siapa? tertulis, Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus dan Tidak mungkin mati itu, sebelum Yohanes, tidak kedatangan- mungkin. Dan Yohanes tidak akan mati sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Ya, pahami ya. Salah. Coba kamu baca nomor 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yaitu Yohanes segala. itu Yohanes Pembaptis. Oke. Beda. Oke. Yohanes Oke. Pembaptis dengan Yohanes Oke. murid yang dikasihi Baik. Yesus berbeda Oke. orangnya. Baik. Kita baca nomor 1-nya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, dia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Siapa ini? Yohanes yang mana ini yang dimaksud? Yohanes Pembaptis. Oke, Yohanes Pembaptis. Berarti dikatakan bahwasanya Yesus menyatakan kepada hambanya Yohanes Pembaptis, betul? Yohanes Pembaptis adalah saksi Yesus Kristus. Ya, saksi Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis ini bersaksi kepada siapa? Kepada umat manusia. Yang menulis Wahyu. Beda yang tadi katakan Yohanes Pembaptis dengan Yohanes murid Yesus berbeda orangnya. Iya. Sekarang coba Cak Ayu sinkronkan antara Yohanes Pembaptis dengan Yohanes penulis kitab Wahyu. Sinkronkan coba. Bagaimana caranya? Inilah Wahyu Yesus Kristus. Ya. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Disinkronkan di situ. Ini yang menulis di Pulau Patmos Yohanes siapa? Yohanes siapa yang itu Yohanes murid Yesus. Yohanes murid Yesus. Sebelum kedatangan Yesus. Oke. Yohanes murid Yesus menulis sesuatu yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, begitu? Bukan yang dinyatakan Yohanes Pembaptis. Kenapa banyak banget sih Yohanes sih? Yohanes kok banyak banget? Tadi katanya Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Di sini siapa? Yohanes murid Yesus atau Yohanes Pembaptis? Oke, dengar baik-baik ya. Yohanes saya dengarkan. Pembaptis adalah saksi terang akan Yesus Kristus tentang firman Tuhan dan tentang kesaksiannya yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tunggu dulu. Menulis Wahyu adalah murid Yesus yang paling dikasihi oleh Yesus. Dengarkan narasinya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus Kristus memberikan kesaksian kepada Yohanes Pembaptis atau kepada siapa? Kayaknya kamu salah ngomong kayaknya kamu ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus memberikan kesaksian ke Yohanes yang mana?
Tentang Yohanes bisa kamu baca di Lukas. Ya. Lukas. Tentang Yohanes Pembaptis. Tentang Yohanes Pembaptis bisa kamu Mending baca kamu di suruh Lukas itu kodok 1. yang bicara, kamu diam, Cak Ayu. Kodok itu kayaknya lebih Lukas berisik. 1, baca. Mama Lukas 1. Mama Jadi teman-teman yang datang mengaku akulah Yesus sang bintang timur itu adalah Lucifer. Tidak terbukti bahwa penulis kitab Wahyu adalah murid Yesus. Justru membingungkan. Ya, dah selesai. Lebih baik Bu Rasmi bicara aja dulu dengan kodok, selesaikan masalah utang piutang kalian. Jangan ribut di sini, pusing aku dengarnya. Kodoknya lagi birahi sama si Rasmi. Kodoknya lagi birahi sama si Rasmi. Jadi Bu Rasmi renungkan dan pikirkan dan tanyakan kepala pendeta di gereja. Sampaikan bahwa menurut Bang Pendeta. Suma apa? Pendeta bukan pendesta. Pendeta. Pendesta atau pendeta? Pendeta. Oh sorry. Berarti yang benar adalah pendesta. Nah sekarang Pendeta. hari Minggu nanti, hari Sandai, hari Dewa Matahari Sang Bintang Timur. Nanti kalau ke gereja tanya kepada pendesta bahwasanya lain lagi nih. Yang mana yang benar sih? Pendesta, pendusta, yang mana? Pendeta. Ya Allah, pendeta. Hah? Yang benar Pendeta, yang mana Bang. sih? Pusing Pendeta, saya ini. Bang, pendeta, Bang. Pendesta. Tadi ada lagi yang bilang Pendeta. pendusta. Yang mana yang benar? Pusing aku, Bang. Tapi yang gue pertanyakan Pendeta. itu ada itu suara-suara dari belakang. Itu apa itu paduan suara itu? Itu suara bintang timur yang menjelma menjadi kodok. Oh iya. Temannya resmi. Itu temannya resmi. Buka Lukas. Lukas 3. Tentang kesaksian Masih Lukas. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Buka Masih Lukas Lukas. 3 ya. Lukas 3 ayat 16. Udahlah. Tunjukkan Ya, aja kepada kami di sini. Bentar dulu. Tunjukkan kepada Lukas, kami di sini Yesus Iya, yang ini, asli ini. pernah mengaku Ini, sebagai ini. bintang Dengar. timur. Dah selesai. Kalau itu ada, Yohanes. berarti betul. Salah ngomong lagi dia. 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes menjawab. Udah. Kayaknya ini banyak muda ramai nih. Udah. Pokoknya kalau tidak ada pengakuan Yesus mengaku dia bintang timur, maka yang datang mengaku bintang berarti timur itu nggak adalah main, nggak ini. Lucifer. Kalah kamu sama aku. Lucifer. Iya, nggak apa-apa. Ya, Bagaimana nggak nggak kalah apa-apa. kau banyak pasukanmu di belakang? Ini dengar Lucifer mau kesaksian banyak. Yohanes tentang Yesus. Dengar kesaksian Yohanes. Tunjukkan Dengar. aja di mana Yesus pernah mengaku sebagai bintang timur. Itu aja dulu. Sebelum dia terangkat ke langit, pernahkah Yesus mengaku Tadi bintang kamu bahas- timur? kamu tadi Ternyata bahas tidak Yohanes pernah. Pembaptis dengan Ketika Yohanes. Yesus mengatakan waspadalah Mesias palsu, Yesus palsu, ternyata begitu dia terangkat ke langit, ada bintang timur yang mengaku Yesus. Akulah bintang timur, Ini, Yesus dengar, tunas ini Daud. kata Yohanes. Dah. Dengar. Udah, capek aku dengarkan itu suara apa Aku itu di belakang. baca kesaksian Yohanes Pembaptis. Udah, suruh dulu Aku diam itu membaptis pasukan-pasukanmu di belakang itu. Aku Lagi birahi pasukannya. Itu malaikat-malaikat Dengar, Lucifer yang ada di belakang, suruh diam dulu. Tetapi akan datang dan membuka tasbihnya pun aku tidak tahu. Muak. Oke. Ini Iya. nggak ada ilmu ini. Iya, suruh diam dulu lah. Mabuk dia, mabuk dia. Paduan suara. Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Saya minta pengakuan Yesus sebelum terangkat ke langit. Pernah nggak dia mengaku bintang timur?
Kalau mengaku bintang 7 mungkin, tapi kalau bintang timur ada nggak sebelum dia terangkat ke langit? Ada nggak pengakuannya? Nggak ada kan? Yesus berpesan, waspadalah kepada Mesias palsu, camkanlah, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan datang. Ternyata bintang timur pun mengaku Mesias. Bayangkan aja tuh, artinya iblis pun mengaku Mesias. Untuk apa? Iblis mengaku Mesias, ada di dalam Wahyu 22 nomor 16. Lu mau apa? Ayo. Untuk apa Yesus mengaku bintang timur? Bukan Yesus mengaku bintang timur. Iblis mengaku Yesus. Jangan dibalik. Tadi kamu bilang. Jangan dibalik. Bintang timur, iblis mengaku Yesus. Yesus sudah di langit, Cak Ayu. Nanti Yesus datang kedua kalinya di akhir zaman. Dia nggak ayu kok, dia jelek. Jadi ada Bintang suara. timur. Yesus di sorga kan? Iya. Akan datang Yesus kedua sudah kali di ke bumi. langit. Yang datang Yesus mengaku bilang, bintang dan timur, beda- yang mengaku beda- yang datang mengaku beda Yesus dengan itu bintang timur itu yang- bintang timur. Beda dengan bintang timur yang bintang Yang timur datang kamu maksud mengaku sudah dibuang. Yesus. Dengar Cak Ayu, dengar. Yang datang mengaku, Cak Ayu, dengarkan, Pak. Yang datang mengaku Yesus itu adalah bintang timur. Bintang timur itu adalah iblis. Dengan kata lain, iblis datang mengaku sebagai Yesus. Kalau ada pertanyaan, mana pernah iblis mengaku Yesus? Wahyu 22 nomor 16. Itu jawabannya. Jangan dibalik-balik, Bro Rasmi. Jangan dibalik. Iblisnya mengaku Yesus. Di mana dalilnya? Wahyu Yesus mengaku 22 bintang nomor timur 16. kamu bilang di mana? Iblis mengaku sebagai Yesus. Dalilnya Wahyu 22 nomor 16. Ayo. Di situ apa dikatakan? Bintang timur yang gilang gemilang, bukan yang dibuang Iya, ke bumi. itulah Ya, bintang jangan timur. mudah-urut. Itulah bintang timur Harus pintar yang mengaku membaca. kemudian yang datang kepada orang yang ada di Pulau Plamlos yang mengaku sebagai apa? Bintang timur yang bersinar gilang gemilang. Bintang timur ini siapa? Yang bersinar gilang gemilang. Bintang timur ini siapa? Bukan bintang timur yang dibuang ke bumi. Beda ya, beda. Bintang timur ini Beda siapa? bintang timur yang dibuang ke bumi dengan bintang timur yang bersinar gilang gemilang. Hei, Bu Rasmi, yang dikatakan kemudian di situ berkilau-kilauan, bukan gilang gemilang. Sedangkan di dalam kitab Yesaya 14, di situ dikatakan sebagai apa? Bintang timur, putra pajar. Kalau putra pajar, pajar itu artinya apa? Bukan gilang gemilang. Pajar itu berkilau, bercahaya. Begitu. Belajar dong. Belajar. Coba Anda lihat yang mengaku sebagai bintang timur di sana. Bintang timur, putra matahari. Yesus ini diajarkan sebagai putra matahari atau tidak? Baca dulu yang Akulah benar terang dong, dunia. ya. Akulah Baca yang terang benar dunia. dong. Terang dunia itu apa? Terang dunia itu apa? Baca Ada yang tahu? benar. Aku Terang matahari. Terang matahari. Aku adalah tunas. Akulah terang Aku dunia. adalah tunas, yaitu Akulah terang keturunan. matahari. Ya, Bu Rasmi, begini aja Bu Rasmi. Saya sudah mengajarkan kepada ibu. Silakan aja dengan konsep dan doktrin Anda. Tolong tanya kepada pendesta kalau datang ke hari Minggu, sampaikan, Bang Suma titip pertanyaan, pernah tidak anak Maria mengaku sebagai bintang timur? Pasti mereka akan mengatakan, gak pernah, indek nara. Tidak ada itu dia mengaku seperti itu. Nah jawab, tanya lagi, kenapa kemudian iblis di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku Yesus? Nah, kenapa kita Kristen percaya kepada pengakuan iblis yang mengaku Yesus itu? Tanya begitu kepada pendesta. Oke? Baca yang benar, baca yang benar. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Itu pengakuan bintang timur. Langsung kumang-kumang rindak.
Aduh. Para Bu Rasmi nih, para Bu Rasmi. Bu Rasmi, lebih baik kamu ke Makassar, Bu Rasmi, jualan coto di rumah sakit Dadi. Pasien apa dulu jualan? Bantu cuci piring maksudnya. Yesus waktu hidup nggak pernah dia